Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, soal halaman 190 sampai 193. Pembahasan kali ini untuk soal nomor 1 sampai 10. Untuk nomor selanjutnya akan kakak bahas pada video berikutnya. Soal nomor 1. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel. Lengkapi dengan pemecahannya. Masing-masing siswa diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah hasil pengukurannya. Pertanyaannya, tentukan rata-rata, nilai tengah, dan modus data yang sering muncul. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya dulu. Untuk mencari rata-rata berarti X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak datanya. Di sini banyak datanya ada 10 data. Maka jumlah data kita jumlahkan semua datanya. 172 ditambah 167 ditambah 180 ditambah 170 kemudian ditambah 169 ditambah 160 ditambah 175, ditambah 165, ditambah 173, dan ditambah 170. Kemudian per 10 karena banyak datanya ada 10. Nah, setelah dijumlahkan kita peroleh 1701 per 10. 1701 per 10 hasilnya adalah 170,1. Maka rata-ratanya 170,1. Selanjutnya, kita mencari nilai tengah atau median. Untuk menentukan median, kita harus mengurutkan dulu dari data terkecil ke data yang terbesar. Nah, ini sudah kakak urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, adik-adik, jumlah datanya ada 10 atau bernilai genap, maka nanti letak mediannya ada di 2 data. Data yang pertama berarti 10 per 2 sama dengan 5. Yaitu terletak di data yang ke-5. Kemudian data yang kedua tinggal 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti terletak di data yang ke-6. Setelah kita menentukan kedua datanya, kita tentukan mediannya. Berarti median sama dengan data ke-5 ditambah data ke-6. 170 ditambah 170 per 2. Sama dengan 340 per 2, hasilnya adalah 170. Jadi mediannya sama dengan 170. Selanjutnya kita tentukan modusnya. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, tadi setelah kakak urutkan, kita bisa perhatikan data mana yang paling sering muncul. Di sini yang paling sering muncul yaitu muncul 2 kali. Adalah data 170, karena muncul 2 kali, maka ini adalah modus. Jadi modusnya sama dengan 170. Soal nomor 2. 8 mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah seperti berikut. 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus kecepatan mobil. Nah, di sini kakak menggunakan tabel, ada kolom kecepatan dan ada kolom jumlah. Kita hitung dulu berapa kali kecepatannya muncul. 45 muncul 1 kali, berarti di sini kita tuliskan 1. Kemudian 50-nya muncul juga 1 kali. Dan 60 muncul 1, 2 kali. 70 muncul 1, 2 kali juga. 75 muncul 1 kali. Dan 80 muncul 1 kali. Kita perhatikan di kolom jumlah mana yang paling banyak. Nah, yaitu 2. Yang muncul 2 kali ada 60 dan 70, maka modusnya adalah 60 dan 70. Soal nomor 3. 8 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut. Tentukan rata-rata nilai ujian siswa. Nah, berarti untuk mencari rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Untuk banyak datanya di sini ada 8 data. Berarti jumlah datanya kita jumlahkan semua data
per 8 karena banyak datanya ada 8. 77 ditambah 62 ditambah 72 ditambah 54 ditambah 76 ditambah 57 ditambah 81 ditambah 70. Nah, setelah kita hitung maka diperoleh 549 per 8. Nanti adik-adik bisa menghitung sendiri ya, barangkali kakak salah menghitungnya. 549 per 8 sama dengan 68,625. Jadi rata-ratanya adalah 68,625. Soal nomor 4. Jumlah kematian pada bayi seperti terlihat pada tabel. Di sini ada tabel, ada kolom tahun dan jumlah kematian yang digambarkan dengan gambar lingkaran. Keterangannya, satu lingkaran ini mewakili 100 orang bayi. Nah, pertanyaannya, pada tahun berapa angka kematian pada bayi meningkat? Pada tabel di sini ada kesalahan pengetikan, jumlah kelahiran seharusnya adalah jumlah kematian. Sekarang kita hitung jumlah kematian pada setiap tahun. Perhatikan baris yang pertama. Pada tahun 2014, di sini ada 5 lingkaran. Tadi satu lingkaran mewakili 100 orang bayi. Karena ada 5 lingkaran, berarti di sini jumlahnya adalah 500. Kemudian pada tahun 2015, ada 4 lingkaran, berarti jumlahnya ada 400. Dan pada tahun 2016, jumlah lingkarannya ada 2, berarti jumlah kematiannya ada 200. Dan pada tahun 2017, jumlah lingkarannya ada 7, maka jumlahnya ada 700. Jadi pertanyaannya, pada tahun berapa angka kematian pada bayi meningkat? Nah, dari jumlah kematiannya bisa kita perhatikan, pada tahun 2017 jumlah kematiannya paling tinggi, yaitu 700. Jadi jawabannya adalah pada tahun 2017. Nah, selanjutnya ini adalah soal nomor 5. Nilai ulangan IPA dari 25 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Pertanyaan A, tentukan nilai rata-ratanya. B, tentukan modusnya. Di sini kakak menggunakan tabel, ada kolom nilai, jumlah siswa, dan jumlah data atau frekuensi. Kita hitung dulu, yang mendapatkan nilai 4 ada berapa anak? 1. Kemudian yang mendapatkan nilai 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian yang mendapatkan nilai 6, 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang mendapatkan nilai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian yang mendapatkan nilai 8, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan yang mendapatkan nilai 9 ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah adik-adik, karena jumlah datanya ada 25, lumayan banyak, maka kakak menggunakan tabel untuk memudahkan ketika menghitung. Nah, sekarang kita total berapa jumlah siswanya. Pada soal sudah diketahui ada 25. Berarti tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya adalah N sama dengan 25. Nah, berarti kita mencari rata-ratanya, X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, di sini untuk menentukan jumlah datanya atau kita mencari frekuensinya tinggal kita kalikan nilai dikali jumlah siswanya. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4, 5 dikali 6 sama dengan 30, 6 dikali 4 sama dengan 24, 7 kali 7 sama dengan 49, 8 kali 4 sama dengan 32, dan 9 kali 3 sama dengan 27. Langkah berikutnya kita jumlahkan semuanya. 4 tambah 30 ditambah 24 ditambah 49 ditambah 32 dan ditambah 27. Hasilnya adalah 166. Nah, kita sudah peroleh jumlah data dan banyak data atau jumlah siswanya. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti X bar sama dengan 166 per 25. Hasilnya adalah 6,64. Jadi rata-ratanya adalah 6,64. Nah, sekarang kita tentukan modusnya. Modus adalah jumlah data yang paling sering muncul. Kita perhatikan di kolom jumlah siswa. Di sini jumlah siswa yang paling banyak ada 7, yaitu yang mendapatkan nilai 7.
Jadi modusnya sama dengan nilai 7. Soal nomor 6. Rudi, Eka, dan Indra sedang menanyakan tentang olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang. Hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel berikut. Di sini ada tabel, ada kolom jenis olahraga dan banyak siswa yang menyukainya. Yang menyukai jenis olahraga bulu tangkis ada 4 siswa, kemudian yang menyukai renang ada 5 siswa, yang menyukai sepak bola ada 10 siswa, yang menyukai voli ada 6 siswa, dan yang menyukai olahraga kasti ada 3 siswa. Pertanyaannya, tentukan modus dari data di atas. Modus adalah data yang paling sering muncul. Di sini siswa yang paling banyak menyukai ada 10 siswa, yaitu olahraga sepak bola. Jadi modus dari data di atas adalah sepak bola. Soal nomor 7. Data berat badan siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa seperti berikut. Nah, itu adalah datanya. Tentukan rata-rata, nilai tengah, dan data yang sering muncul. Untuk memudahkan, di sini kakak membuatkan ke dalam tabel. Ada kolom berat badan, jumlah siswa, dan jumlah data. Kita hitung dulu jumlah siswa yang memiliki berat badan 32 kg. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Kemudian yang memiliki berat badan 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa. Selanjutnya, yang memiliki berat badan 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian yang memiliki berat badan 35, 1. Nah, di sini hanya ada 1 ya. Berarti total jumlah siswanya di sini ada 5 tambah 6, 11, 11 tambah 8, 19, 19 tambah 1, 20. Jadi jumlah siswanya di sini ada 20. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata. X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Tadi banyak datanya ada 20, sekarang kita hitung jumlah datanya. Caranya kita kalikan berat badan dikalikan dengan jumlah siswanya. Berarti 32 dikali 5 sama dengan 160, kemudian 33 dikali 6 sama dengan 198, selanjutnya 34 dikali 8 sama dengan 272, dan 35 dikali 1 sama dengan 35. Kita hitung semuanya 160 ditambah 198 ditambah 272 ditambah 35. Hasilnya adalah 665. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti sama dengan 665 per 20. Hasilnya adalah 33,25. Jadi rata-ratanya adalah 33,25. Sekarang kita mencari nilai tengah atau biasa disebut dengan median. Kita urutkan dulu datanya dari terkecil ke terbesar. Nah, ini setelah diurutkan 32, 32, 32, 32, 32, kemudian 33, 33, 33, 33, 33, dan 33. Selanjutnya 34-nya 8 dan 35-nya 1. Nah, selanjutnya kita mencari letak mediannya terlebih dahulu. Karena di sini datanya 20 dan 20 itu genap, maka letak mediannya nanti di 2 data. Kita cari dulu letak mediannya. Letak median yang pertama berarti data ke N per 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Berarti letak median yang pertama ada di data ke 10. Data ke 10 adalah 33. Kemudian letak median yang kedua sama dengan N per 2 ditambah 1. Tadi N per 2 sama dengan 10 ditambah 1 berarti 11. Letak median yang kedua ada di data ke 11. 33 juga. Nah, setelah kita menentukan letak mediannya, kita bisa mencari mediannya. Berarti nilai tengah atau median sama dengan 33 ditambah 33 per 2. Data ke 10 ditambah data ke 11. Sama dengan 66 per 2, hasilnya adalah 33. Jadi mediannya sama dengan 33. Selanjutnya kita mencari data yang sering muncul atau biasa disebut dengan modus. Di sini kita perhatikan di kolom jumlah siswa.
Yang paling banyak jumlah siswanya ada 8. Maka modusnya adalah berat badan 34 kg. Berarti kita sudah peroleh rata-rata 33,25, nilai tengah 33, dan data yang sering muncul 34. Soal nomor 8. Diagram batang di bawah ini menunjukkan banyak buku yang dipinjam di Perpustakaan Kota Malang. Hal ini terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Datanya sebagai berikut. Nah, adik-adik, di sini disajikan diagram batang yang menunjukkan banyak buku yang dipinjam di perpustakaan. Pertanyaan A, berapa jumlah buku yang dipinjam dari tahun 2014 hingga 2017? B, berapa rata-rata buku yang dipinjam dalam 1 tahun? Dan pertanyaan C, tahun berapakah paling banyak buku di Perpustakaan Kota Malang yang dipinjam? Nah, supaya mudah, di sini kakak buatkan tabelnya. Pada tahun 2014, jumlah buku yang dipinjam ada 300. Kemudian pada tahun 2015 ada 400 buku. Selanjutnya tahun 2016 ada 500 buku. Dan pada tahun 2017 ada 600 buku yang dipinjam. Sekarang kita jawab pertanyaan A. Jumlah buku yang dipinjam dari tahun 2014 hingga 2017. Kita jumlahkan semuanya, berarti 300 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 600. Hasilnya adalah 1.800 buku. Berarti di sini di kolom total kita isikan 1.800. Pertanyaan B, berapa rata-rata buku yang dipinjam dalam 1 tahun? Berarti rata-rata bukunya sama dengan jumlah data dibagi banyak data atau banyak tahunnya. Berarti 1.800 buku dibagi 4 sama dengan 450 buku. Pertanyaan C, tahun berapakah paling banyak buku di Perpustakaan Kota Malang yang dipinjam? Nah, kita bisa perhatikan di diagram batangnya. Diagram batang yang paling panjang atau yang paling tinggi pada tahun 2017. Berarti tahun paling banyak buku dipinjam adalah tahun 2017. Soal nomor 9, Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Data tersebut seperti terlihat pada diagram batang berikut. Pertanyaan A, berapa rata-rata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya Edo? Pertanyaan B, berapa banyak saudara kandung yang banyak dimiliki teman Edo? Nah, di sini ada diagram batang lagi. Coba kita baca maksud dari diagram batang tersebut. Pada kolom yang vertikal ini menunjukkan banyak saudara kandung. Dan kolom yang horizontal itu menunjukkan banyak siswanya. Yang pertama, 0 itu berarti menunjukkan tidak memiliki saudara kandung. Yang tidak memiliki saudara kandung, ini ada 3 siswa. Kemudian yang memiliki saudara kandung 1 ada 16 siswa. Selanjutnya yang memiliki saudara kandung 2 ada 8 siswa. Kemudian yang memiliki saudara kandung 3 di sini ada 3 siswa. Dan yang memiliki 4 saudara kandung di sini ada 1 siswa. Nah, sekarang kita sajikan ke dalam tabel untuk memudahkan nanti ketika menghitung. Ada kolom banyak saudara kandung, jumlah siswa, dan jumlah saudara. Banyak saudara kandung 0, jumlah siswanya di sini ada 3. Banyak saudara kandung 1, di sini ada 16. Kemudian yang saudara kandungnya ada 2, di sini ada 8. Kemudian yang banyak saudara kandungnya 3, jumlah siswanya ada 3, dan yang memiliki 4 saudara di sini ada 1. Selanjutnya kita hitung jumlah saudaranya, berarti kita kalikan ya. 0 dikali 3 berarti jumlah saudaranya itu 0. Kemudian 1 dikali 16 sama dengan 16, 2 dikali 8 sama dengan 16, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita hitung total semuanya. Jumlah siswa keseluruhan berarti 3 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 31. Dan total jumlah saudara di sini kita hitung 0 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 45. Sekarang kita cari rata-ratanya, berarti X bar sama dengan jumlah saudara dibagi jumlah siswa. Sama dengan 45 per 31. Hasilnya adalah 1,45. Nah, jika kita bulatkan, 1,45 itu sama saja dengan 1. Selanjutnya kita jawab pertanyaan B, berapa banyak saudara kandung
yang banyak dimiliki teman Edo. Harusnya ini yang paling banyak ya adik-adik, kita sedang mencari modusnya. Berarti jumlah saudara yang paling banyak dimiliki adalah, kita perhatikan di kolom jumlah siswa, di sini yang paling banyak jumlah siswanya ada 16. 16 banyak saudara kandungnya ada 1. Maka untuk jawaban nomor 9B adalah 1 saudara kandung. Soal nomor 10. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, adik-adik, di sini ada kolom nilai dan kolom banyak siswa. Yang mendapatkan nilai 60 ada 1 siswa, kemudian yang mendapatkan nilai 65 ada 4 siswa, yang mendapatkan nilai 70 ada 2 siswa, yang mendapatkan nilai 75 ada 10 siswa, yang mendapatkan nilai 80 ada 11 siswa, yang mendapatkan nilai 85 ada 3 siswa, yang mendapatkan nilai 90 ada 1 siswa, dan yang mendapatkan nilai 95 ada 1 siswa. Pertanyaannya, tentukan rata-rata, median, dan modus dari data di atas. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu berapa banyak siswanya. 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1. Nah, total siswanya di sini ada 33 siswa. Sekarang kita akan mencari rata-ratanya, berarti X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Banyak datanya berarti banyak siswa yaitu 33. Sekarang kita cari jumlah datanya. Karena datanya lumayan banyak, kakak akan membuatkannya di tabel lagi. Untuk mencari jumlah data, berarti tinggal kita kalikan nilai dikali dengan banyak siswanya. Maka, 60 dikali 1 yaitu 60, 65 dikali 4 sama dengan 260, 70 dikali 2 sama dengan 140, 75 dikali 10 sama dengan 750, 80 dikali 11 sama dengan 880, 85 dikali 3 sama dengan 255, 90 dikali 1 sama dengan 90, dan 95 dikali 1 sama dengan 95. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. 60 ditambah 260 ditambah 140 ditambah 750 ditambah 880 ditambah 255 ditambah 90 dan ditambah 95. Hasilnya adalah 2530. Nah, sekarang kita sudah peroleh banyak data yaitu 33 dan jumlah datanya 2530. Maka rata-ratanya sama dengan 2530 per 33. Hasilnya adalah 76,67. Nah, selanjutnya kita akan mencari mediannya. Di sini kakak akan mencari median menggunakan tabel. Maka kita tambahkan kolomnya untuk mencari frekuensi kumulatif. Adik-adik, untuk mengisi kolom frekuensi kumulatif, kita akan menjumlahkan banyak siswanya. Yang pertama, banyak siswanya di sini 1. Selanjutnya 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian kita tambahkan lagi 5 ditambah 2, yaitu 7. Kemudian kita tambahkan lagi 7 ditambah 10 sama dengan 17. Kemudian 17 ditambah 11 sama dengan 28. Kemudian 28 ditambah 3 sama dengan 31. Dan 31 ditambah 1 yaitu 32. Kemudian 32 ditambah 1 sama dengan 33. Sudah tepat ya, hasilnya 33. Nah, selanjutnya kita akan mencari letak mediannya. Di sini karena jumlah datanya 33 dan 33 itu ganjil, maka untuk mencari letak median sama dengan N ditambah 1 per 2. Sama dengan 33 ditambah 1 per 2 sama dengan 34 per 2. Hasilnya adalah 17. Maka mediannya terletak pada data ke-17. Kita perhatikan di kolom frekuensi kumulatif. Data ke-17 di sini yaitu yang bernilai 75. Maka mediannya sama dengan 75. Nah, sekarang kita akan mencari modusnya. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Kita perhatikan di kolom banyak siswa. Jumlah siswa yang terbanyak di sini adalah 11. Dan 11 yang mendapatkan nilai 80, maka modusnya adalah 80. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.